Saat pagi hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang sudah kami persiapkan, yaitu dari kitab 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke 23, setunggal Korinto bab 3 ayat 12 ngantos dumugi 23 ingkang mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bait roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semua kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Yang akan kita renungkan adalah ayat 11 dan 23. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu dipelihara di dalam hidupnya, lalu dibagikan sehingga firman ini menjadi berkat. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan hari ini Bapak Ibu, kita sudah memasuki pada bulan Mei, yaitu minggu yang kedua. Dan pada pagi hari ini kami memberikan judul atau tema, yaitu membangun tubuh Kristus yang kuat. Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kalau kita berpikir tentang orang membangun, mungkin Bapak Ibu pasti berpikir ada orang yang membangun rumah, ada juga jembatan, membangun jalan, dan lain sebagainya. Itu dalam benak pikiran kita masing-masing. Itu kalau kita berbicara tentang pembangunan secara fisik. Dan Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, pemikiran-pemikiran itu tidak salah. Sebab yang namanya orang membangun, pasti ada yang namanya rancangan-rancangan yang sangat betul-betul dibutuhkan. Bahkan namanya orang membangun, itu pasti memerlukan yang namanya perencanaan. Lalu yang kedua, menghitung biaya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun yang namanya sebuah bangunan.
Salah satu contoh, beberapa hari yang lalu pada tanggal 19 sampai tanggal 24 April kami diundang secara khusus untuk menghadiri pertemuan NSD di Jakarta, dan kami harus menginap, dan itu juga diundang secara khusus karena kebetulan kami secara pribadi dikenal melalui media, dan ada salah seorang tokoh juga pernah datang ke gedung waktu itu mengundang bahwa Pak Cornelius harus datang ke NSD ini secara khusus dan ada tim yang harus memfasilitasi. Dan puji Tuhan, akhirnya kami betul-betul diundang ke Jakarta. Dan ketika kami datang ke Jakarta, Bapak Ibu, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mungkin 2 orang itu kurang lebih sekitar 6 jutaan. Kami difasilitasi secara cuma-cuma, dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan di situ kami harus membangun yang namanya jaring atau jembatan. Dan puji Tuhan, ternyata dari orang-orang di luar, orang itu tidak mengenal yang namanya malah Salatiga, tapi yang dikenal adalah gedong. Itu adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Ketika waktu Bapak Ibu kami diperkenalkan dengan tim-tim yang ada di Banten, akhirnya kami diajak keliling-keliling juga setelah acara NSD itu. Ketika ada teman-teman kami yang mengatakan bahwa tim dari gedong Salatiga sudah turun, akhirnya mereka berebut untuk mengajak kami mampir, bahkan jadi ketika kami di sana pun tidak khawatir yang namanya kekurangan makan. Dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Itu kesaksian. Lalu yang kedua, ada seseorang yang sedang membangun rumah, dan rumah itu dibangun dengan perhitungan yang sangat matang dan sangat luar biasa. Ketika Bapak Ibu kami diceritakan biayanya, itu saya kaget. Kagetnya apa? Karena biaya itu tidak sedikit. Bahkan kami juga diajak keliling, diajak mendoakan supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa terselesaikan. Karena tujuan seseorang membangun itu tujuannya menjadi markas besar untuk kegerakan. Jadi ketika suatu saat mungkin Bapak Ibu orang-orang gedong tiba-tiba nyasar sampai ke sana, kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa saya orang gedong, pasti diterima. Karena dia mengatakan demikian, ini adalah bangunan milik Tuhan, milik kita bersama, bukan milik saya pribadi. Jadi siapapun suatu saat yang mau berkunjung ke rumah ini, saya akan terima dengan senang hati. Apalagi ketika yang datang adalah orang-orang gedong. Ternyata betul-betul luar biasa. Itu sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan ketika seseorang tersebut membangun, kami diperlihatkan posisi bangunannya, dan juga ketika nanti saat bangunan itu jadi sangat luar biasa. Dan ketika saya mendengar Bapak Ibu, biaya untuk membangun itu tidak sedikit. Nilainya sekitar kurang lebih 20 M. Dan saya kaget, wah ternyata dia punya biaya yang luar biasa. Begitu saya tanya-tanya, kok beliau bisa membangun sampai segitu banyak? Karena ternyata waktu itu dia menawarkan rumah yang satunya itu ditawarkan sekitar 23 M. Akhirnya rumah beliau itu laku sekitar kurang lebih 40 M. Itu luar biasa. Itu Tuhan yang mencurahkan. Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, itu kalau kita berbicara yang namanya bangunan fisik, bangunan yang secara terlihat. Namun saat pagi hari ini Bapak Ibu, tema khotbah yaitu membangun tubuh Kristus yang kuat. Mungkin Bapak Ibu, yang namanya orang membangun tubuh Kristus yang kuat
Itu bagaimana caranya? Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya. Namanya orang membangun, apalagi membangun tubuh yang Kristus yang kuat. Ternyata membangun tubuh Kristus yang kuat itu adalah dimulai pertama dari dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu sering membaca atau mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus dan di situ Yesus pasti hadir. Itu akan kami bacakan dari kitab Injil Matius 18 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan kabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah sebuah jawaban yang mungkin sering kita tidak pahami. 2-3 orang berkumpul ternyata adalah seorang suami bersama istri. Ketika sudah punya anak, itu berkumpul bersama. Jadi suami istri yang saling berdoa dan saling mendoakan, itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena saya secara pribadi pun berani bersaksi Bapak Ibu. Saya setiap pagi dengan istri, kalau bangun kadang jam 3 pagi, paling telat itu jam 4, kami bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab bersama-sama. Jadi ayo baca Alkitab. Itu kami bersama istri itu sudah menyelesaikan beberapa kali kejadian sampai Wahyu. Dan itu memang kami mempunyai dampak yang luar biasa. Ternyata hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan terjadi. Mungkin Bapak Ibu, kalau saya sering merenungkan, ini kesaksian. Dulu masa kecil saya itu nek kocor basa Jawane sok disia-sia wong, diperlakukan tidak adil. Bahkan saya masih ingat sekali, itu membekas. Tapi begitu saya mengenal kebenaran, saya melepaskan pengampunan, ternyata Tuhan memanggil saya dengan cara-cara yang dahsyat dan luar biasa. Kalau Bapak Ibu, saat ini saya secara pribadi dikenal banyak orang, itu bukan karena kehebatan saya, tapi itu karena Tuhan Yesus yang bekerja berkarya. Dan saya menyadari bahwa saya dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Mungkin Bapak Ibu ada orang yang mengenal bahwa kami ini pendeta. Saya mengatakan bukan pendeta, tapi saya adalah hamba Tuhan. Mungkin ada orang berpikir, hamba Tuhan itu siapa? Hamba Tuhan itu adalah pendeta. Hamba Tuhan adalah setiap orang yang percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah hamba Tuhan. Itu saya sering mengatakan demikian. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin sering mengatakan hamba Tuhan itu adalah pendeta. Hamba Tuhan adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, bisa membaca dalam kitab Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beri buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi ini Bapak Ibu, setiap orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Ini harus kita renungkan, kita lakukan bersama. Jadi Bapak Ibu jemaat yang sekali Tuhan, kalau kita juga berbicara tentang membangun tubuh Kristus, itu ada cara-cara yang sangat mudah untuk kita lakukan.
Mungkin Bapak Ibu pernah melihat yang namanya jala atau alat untuk menjala ikan. Karena di tengah-tengah jala itu ada yang namanya tali simpul-simpul. Dan tali jala itu disimpulkan ke simpul yang lain. Jadi akhirnya jala itu menjadi kuat. Jadi setiap orang percaya itu harus siap menjadi jala-jala atau simpul-simpul. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita itu saling menguatkan, saling mendoakan. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi Bapak Ibu, saat ini ada yang namanya HP. HP kita bisa saling berkomunikasi dengan saudara-saudara kita seiman atau lewat live chat, bisa antar tempat, suku, bahasa, bangsa dan negara bahkan benua. Itu bisa terjadi kalau kita betul-betul mau mengenal saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada. Apalagi saat ini yang namanya Facebook Bapak Ibu. Jadi Facebook dari Gedong bisa dilihat dari orang dari luar negeri, bahkan juga seluruh Indonesia. Seperti kejadian beberapa hari yang lalu, ada seorang, itu orang Papua Bapak Ibu, langsung mengenal, halo Pak Cornelius, saya juga kaget. Ini siapa? Ternyata dia mengikuti Facebook. Jadi ini betul-betul bahwa Gedong ini bisa dikenal. Karena ketika kami datang, kami memperkenalkan adalah GKJ TU Jemaat Gedong. Bahwa di Gedong, dusun yang mungkin kita sering berpikir dusun yang terpencil atau dusun pinggiran, atau mungkin tidak dikenal. Ternyata Gedong ini menjadi dusun yang dikenal. Ini adalah salah satu cara bahwa kita sebagai orang-orang percaya untuk membangun tubuh Kristus yang kuat. Lalu dengan WA, Facebook itu langsung ke Messenger, biasanya langsung tukar WA, itu bisa saling mengenal. Karena tujuannya apa? Untuk mengikatkan satu tubuh Kristus yang kuat. Karena Bapak Ibu, menurut kesaksian-kesaksian yang saya dengar, banyak sekali orang-orang yang mendoakan Gedong. Dan ya puji Tuhan, dengan adanya wisata, Gedong semakin dikenal banyak orang. Dengan harapan Gedong ini akan menjadi Gedong yang bermazmur, Gedong yang selalu memuji Tuhan, Gedong yang betul-betul dikenal oleh semua orang. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, karena dengan demikian melalui sarana itu Bapak Ibu, kita ini saling menguatkan, dan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan kita alami. Bahkan siapapun akan mengalami kuasa Roh Kudus. Dan dampak Bapak Ibu, orang-orang yang sudah membangun tubuh Kristus yang kuat, itu dampaknya akan membangun atau akan menjaring jiwa-jiwa yang belum bertobat. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, jiwa-jiwa yang belum bertobat berarti orang di luar Kristus. Itu benar. Atau orang yang belum mengenal Kristus itu adalah jiwa-jiwa yang belum bertobat. Tapi masih banyak Bapak Ibu orang-orang yang KTP-nya Kristen tapi belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mereka orang-orang yang masih sakit hati, masih dendam, bahkan mungkin masih
punya perasaan-perasaan yang tidak enak dengan saudara-saudara. Mungkin di gedung itu nampak atau tidak, jujur atau tidak. Mungkin ada Bapak Ibu, ada yang masih dendam antara satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi. Berarti itu adalah jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan. Dan jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan itu dimulai dari mana? Yaitu dari keluarga. Makanya kalau firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20 tadi, 2 orang sepakat meminta apapun, ternyata itu adalah dimulai dari suami istri yang saling berdoa. Mungkin ada seorang anak yang kelihatannya bagus di dalam tapi kurang ajar di luar. Itu bisa terjadi Bapak Ibu, entah sadar atau tidak. Jadi itulah jiwa-jiwa yang pertama harus diselamatkan, yaitu anak kita. Mungkin kita punya seorang suami yang belum aktif beribadah, seorang istri harus mendoakan. Seorang suami yang melihat istrinya mungkin belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, seorang suami harus aktif berfungsi menjadi imam di dalam keluarga. Dan itu harus terus kita praktekkan setiap hari. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, yaitu dengan kita memasang jaring. Artinya jaring adalah menangkap ikan. Makanya kalau Bapak Ibu sering membaca Alkitab, itu ketika Petrus dipanggil, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ternyata jawabannya di sini, bahwa kita sebagai orang percaya harus terus menjadi penjala-penjala manusia. Yaitu penjala manusia mulai dari keluarga kita masing-masing. Dan itu akan memberikan dampak kepada saudara-saudara kita, tetangga kita. Kalau saya mengatakan bahwa kita orang gedong kalian hanya baik-baik saja antara satu dengan yang lain, mungkin masih ada orang yang punya dendam pribadi atau dendam yang belum terselesaikan. Mulai hari ini Bapak Ibu, kita terus lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kita, memusuhi kita. Dan itu adalah dampak dari pertobat. Karena setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat, maka pemulihan itu akan terjadi. Pemulihan itu meliputi Bapak Ibu, pemulihan secara rohani. Kalau rohani kita dipulihkan, maka itu akan ada dampak lain. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan dalam kitab Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, maka berkat-berkat itu akan dialirkan kepada kita. Pertama yaitu berkat rohani. Berkat rohani itu adalah damai sejahtera, ketentraman. Lalu yang kedua, pasti berkat-berkat jasmani itu akan mengikuti kita. Amin Bapak Ibu. Itu akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh mau membangun tubuh Kristus yang kuat. Tubuh Kristus terdiri dari berbagai macam karakter, watak, bahkan budaya, suku, mungkin bangsa yang berbeda. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita punya Kristus, pasti tubuh Kristus itu akan kuat, terikat seperti tali simpul-simpul. Kalau tali simpul-simpul itu saling mengikat satu dengan yang lain, menghadapi apapun pasti tidak akan goyah. Ketika ada yang satu jatuh, pasti ada akan yang lain, orang lain yang akan mengingatkan, mendoakan. Makanya Bapak Ibu, marilah kita terus mengingatkan kepada setiap
orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena dampak dari itu kita akan menjadi keluarga Kristus yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, berkata-kata. Biarlah firman-Mu ini terus menjadi motivasi, menjadi rema di dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sekalipun kami berbeda situasi, kondisi, berbeda pergumulan, namun kami punya Kristus yang sama, yaitu melalui kuasa Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun, akan terus menolong, menopang, menguatkan kami. Kami serahkan keberadaan kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami juga terus memberkati, mendoakan jemaat yang ada di gedung ini Tuhan. Biarlah menjadi jemaat yang semakin kuat di dalam Tuhan, semakin saling menguatkan, mendukung satu dengan yang lain. Apabila ada orang yang masih membenci satu dengan yang lain, atau mungkin dendam satu dengan yang lain, saat pagi hari Tuhan kami lepaskan itu Tuhan, kami lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi tubuh Kristus yang kuat. Inilah seruan doa kami, hanya kurniakan dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.